Mari kita mensukseskan persidangan Sinode tahunan 2022 ini. Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya kembali mendapat kesempatan menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih melalui program Renungan Night Call GPIB edisi Senin 7 Maret 2022. Bersama saya Pendeta Nikodemus Bunga, Ketua Majelis Jemaat GPIB Batrakasi, Bekasi. Adapun bagian Alkitab yang akan dibacakan dan direnungkan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 11 hingga ayat 14. Sebelum kita membacanya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, karuniakan kepada kami Roh Kudus, agar kami mengerti bagian Alkitab yang hendak kami baca dan renungkan. Beri juga pada kami kekuatan, agar kami semua yang mendengar sabda-Mu bersedia melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Imamat pasal 19 ayat 11 hingga ayat 14 berbunyi demikian. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli. Dan di depan orang buta, janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan malam hari ini berbunyi, takut akan Tuhan. Tema ini diambil dari bagian akhir ayat 14. Engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Perintah ini terkait langsung dengan tuntutan Tuhan pada ayat 2 pasal 19 kitab Imamat. Kata Tuhan, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi perintah hidup takut akan Tuhan adalah kata lain dari tuntutan untuk hidup dalam kekudusan. Hidup kudus berarti hidup secara khusus, hidup spesial, hidup yang dipisahkan dan diistimewakan bagi Tuhan. Hidup yang tidak digunakan lagi secara serampangan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ibarat sebuah cangkir khusus yang kita miliki di rumah. Di atasnya tertulis nama kita. Cangkir itu tidak boleh digunakan untuk menyajikan minuman bagi setiap tamu yang datang ke rumah. Cangkir itu spesial untuk kita. Bayangkan jika suatu waktu asisten rumah tangga kita memberikan anjing minum pakai cangkir itu. Atau anak kita membawa cangkir itu ke toilet sebagai gayung timba. Lalu setelah itu ia menyajikan teh hangat bagi kita pakai cangkir itu. Membayangkannya saja sudah sangat menjijikkan. Cangkir yang khusus itu menjadi tidak kudus lagi. Bapak Ibu Saudara,
Demikianlah adanya hidup kita yang telah dikuduskan bagi Tuhan menjadi tidak kudus lagi jika kita mempergunakannya secara sembarangan. Tangan kita adalah tangan yang kudus. Tangan ini kita pakai untuk melayani Tuhan, tetapi tangan yang sama kita pakai untuk mencuri. Mulut kita adalah mulut yang kudus. Mulut ini kita pakai untuk berdoa dan memuliakan Tuhan. Tetapi kenyataannya, mulut yang sama kita gunakan untuk berbohong dan berdusta, bahkan bersumpah dusta demi nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sesungguhnya tanpa kekudusan, tangan kita mampu mencuri, mulut kita mampu berbohong dan mengucapkan kata-kata dusta. Bahkan untuk menutupi kebohongan, kita rela bersumpah dusta demi nama Tuhan dan melanggar kekudusan namanya. Hal-hal tersebut lazim dilakukan oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita tidak boleh melakukan hal yang sama. Mengapa? Alasannya oleh karena kita adalah umat yang kudus dari Tuhan yang kudus. Maka kita diperintahkan jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berdusta, jangan bersumpah dusta demi nama Tuhan, serta jangan melanggar kekudusan namanya. Artinya, kita harus hidup jujur dan takut akan Tuhan. Kita tidak boleh mendapatkan rezeki dengan cara yang curang. Termasuk di dalamnya, kita tidak boleh korupsi. Cukupkanlah diri dengan berkat yang Tuhan peruntukkan bagi kita, sebab Tuhan menjamin bagian kita masing-masing. Dan kita harus meraihnya dengan cara yang jujur. Bapak, Ibu, Saudara, saya teringat Mazmur 37 ayat 7 dan ayat 9 mengatakan, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan." Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, bagaimana keadaan hidup kita saat ini? Apakah hidup kita terlihat seperti cangkir dalam perumpamaan di atas? Kita mempunyai kisahnya masing-masing. Malam ini kita diingatkan bahwa hidup yang tidak takut akan Tuhan menyebabkan kita bukan saja melanggar kekudusan hidup kita selaku umat-Nya, tetapi sekaligus melanggar kekudusan nama Tuhan. Pada ayat 14 bacaan tadi, umat yang kudus juga diperintahkan Tuhan agar jangan memeras dan jangan merampas. Artinya Tuhan tidak menghendaki orang-orang kudus meraih keuntungan diri melalui cara kekerasan dan intimidasi terhadap sesama. Apakah saudara sering melihat pelanggaran yang demikian pada masa kini? Walaupun buruk, adalah lebih baik bagi kita jika kita menjadi korban daripada kita yang menjadi pelaku pemerasan dan perampasan terhadap hidup sesama. Orang yang hidupnya kudus dan takut akan Tuhan, ia tidak akan melakukan hal yang demikian terhadap sesama. Termasuk di dalamnya, ia tidak akan tergiur memanfaatkan kelemahan orang lain atau mengeksploitasi kekurangan sesama dan keluguannya untuk keuntungan dan kesenangan diri sendiri. Perintah Tuhan jangan mengutuki orang tuli dan jangan menaruh batu sandungan di depan orang buta, terkait dengan maksud agar kita jangan memperalat kekurangan dan kelemahan sesama. Orang tuli dan orang buta di sini mungkin saja tidak terbatas pada makna harafiah,
Tuli di sini bisa juga mencakup orang-orang yang tidak mengetahui hal-hal buruk yang kita bicarakan tentangnya. Karena kita membicarakan sesuatu yang buruk tentang orang itu di belakang, secara tidak bertanggung jawab. Sedangkan orang buta dapat juga berarti orang-orang yang kurang pengetahuan dan pengalaman, sehingga mereka mudah diperalat dan dijebak supaya jatuh sekehendak hati kita. Banyak contoh di mana orang-orang yang polos dan lugu diperalat untuk melakukan hal-hal bodoh yang mereka sendiri tidak sadari. Akhirnya mereka terperangkap masalah hukum. Ada juga orang yang diperas tenaganya secara luar biasa, tetapi dibayar dengan tidak wajar. Apakah di antara kita ada orang-orang yang diperlakukan demikian? Bapak, Ibu, Saudara, saya pikir menjadi tanggung jawab kita untuk membela dan memperjuangkan hak mereka. Jangan pula kita yang menjadi pelaku eksploitasi atas mereka. Kesimpulan dari renungan malam hari ini adalah Tuhan ingin agar kita hidup kudus dan takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan adalah ungkapan lain dari rasa hormat dan patuh kepada perintahnya. Takut akan Tuhan berarti mencintainya sehingga kita mau hidup kudus atau khusus hanya baginya. Wujud dari hidup kudus itu adalah kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan, yaitu hal-hal yang merugikan diri sendiri dan merugikan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan sabda-Mu yang mengajari kami hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami selaku umat-Mu yang kudus. Tolonglah kami oleh Roh Kudus agar kami hidup berdasarkan pesan Tuhan ini. Dan di dalam kesempatan ini, kami mengangkat hati dan menyampaikan seru doa kami kepadamu. Sebab kami semua masih hidup di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan pergumulan, yang menyebabkan kami kehilangan fokus untuk hidup dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Sehingga kami membalik sabda-Mu, melakukan apa yang Engkau larang, dan bahkan tidak melakukan apa yang Engkau perintahkan. Tolonglah kami, agar kami mampu mencerminkan jati diri selaku umat pilihan, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Di kesempatan ini kami juga berdoa di hadapan-Mu, menyerahkan keberadaan semua umat-Mu yang secara khusus berada di dalam beban dan pergumulan. Dan kami rindu tangan Tuhan memberi kekuatan, tangan Tuhan memberi kelepasan. Pergumulan dan beban apapun, lebih khusus mereka yang saat ini sedang berada dalam keadaan lemah atau sakit, apapun sakit dan penyakit yang mereka derita, lebih khusus karena pandemi COVID-19, biarlah Tuhan memberi kekuatan dan pemulihan. Kami juga berdoa untuk menyerahkan para dokter, para perawat, apoteker, dan setiap orang yang bekerja di bidang kesehatan. Kiranya Tuhan beri mereka kekuatan khusus melakukan tugas tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik. Kami doakan pemerintah kami supaya Tuhan beri kekuatan memulihkan kondisi ekonomi bangsa kami, termasuk juga upaya mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati upaya pemerintah mendorong seluruh masyarakat melakukan vaksinasi, termasuk program vaksinasi booster. Kami berdoa menyerahkan keberadaan seluruh umat Tuhan, yaitu gereja-Mu yang Engkau utus tengah-tengah dunia ini,
apapun keadaan yang sedang kami alami, beri kemampuan dan kekuatan kepada gereja Tuhan untuk menjadi pembawa kabar sukacita dalam tutur kata dan perbuatan yang menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami doakan khusus Sinode GBIB, seluruh jemaat yang ada di kota atau di desa. Biarlah Tuhan berkenan berkati, agar kehadiran kami bersama dengan umat Tuhan dari gereja-gereja lainnya bersatu padu berpegangan tangan, bekerja menurut bagian yang Tuhan percayakan pada kami masing-masing, agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati semua umat-Mu yang sudah melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Kiranya apa yang kami perbuat berkenan kepadamu. Ampuni juga segala kekurangan dan kelemahan kami. Dan bimbing kami, berkati kami, pulihkan kami di dalam istirahat malam hari ini. Hingga esok hari kami bangun lagi dengan kekuatan baru yang daripadamu. Segala puji syukur hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami naikkan seru doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, demikianlah renungan Night Call GBIB pada malam hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Mari kita mensukseskan persidangan Sinode tahunan 2022 ini.